Halo semuanya, pernah nggak sih kalian misal lagi ngoding terus kalian nulis 10 baris kode buat katakanlah ngitung luas persegi panjang. Terus kemudian 15 menit kemudian di bagian lain program kalian butuh ngitung luas persegi panjang kembali. Nah, apa yang kalian lakukan? 99% dari kita pasti copy paste 10 baris kode tadi. 1 jam kemudian butuh lagi kita copy paste lagi. Sekarang bayangin, tiba-tiba kalian sadar rumus yang kalian gunakan itu salah. Harusnya panjang kali lebar, tetapi kalian salah nulis. Sekarang kalian harus scroll seluruh kode yang kalian kerjakan tadi, cari di 3 tempat berbeda, kemudian benerin satu persatu. Wah, studi kasus kita kali ini adalah gimana caranya kita menghentikan kegilaan copy paste ini. Gimana caranya kita nulis kode cukup sekali tapi bisa kita panggil berkali-kali. Nah, itulah yang akan kita pecahkan hari ini dengan konsep fungsi. Halo semuanya, selamat datang kembali di video kali ini. Kita akan belajar atau sekedar nulis kode. Kita akan bahas salah satu konsep paling penting dalam pemrograman, yaitu fungsi atau functions. Kenapa ini penting? Bayangin kalian mau bikin program yang rumit nih, seperti tadi rumus 10 kali menghitung rumus persegi panjang. Nah, kalau semua kode yang kalian tumpuk di satu tempat, itu pasti kalian akan pusing untuk membacanya. Dan kalau ada error, nyarinya gila banget, karena apabila salah satu maka pasti kalian akan mengubahnya satu persatu semuanya. Itu akan sangat repot ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mendalami nih, apa itu sebenarnya tuh, apa sih inti konsep fungsi itu. Nah, oke, jadi apa itu fungsi? Definisi dari fungsi adalah blok kode yang terorganisir dan dapat digunakan kembali atau reusable dan dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik. Nah, kuncinya ada 3 nih di sini: terorganisir, reusable, dan spesifik. Sekarang jadi di fungsi itu ada apa aja sih? Sebenarnya di fungsi itu terdapat input atau parameter argumen. Di sini adalah bahan yang kita berikan ke fungsi agar bisa bekerja. Contohnya, kalau kita ingin bikin resep itu sebagai fungsinya ya teman-teman. Fungsi itu kita bikin resep nih. Resepnya bikin kopi misalkan. Nah, parameternya mungkin terdapat jumlah gula atau jenis kopi. Nah, di Python itu menggunakan def atau def. Nah, itu bikin underscore kopi dalam kurung jumlah underscore gula, jenis underscore kopi. Kemudian apabila di scratch itu ini menggunakan input yang kita tambahkan di my blocks yang paling bawah sendiri. Nah, kemudian terdapat output. Di fungsi juga terdapat output atau return value. Ini adalah hasil jadi yang dikembalikan oleh fungsi. Setelah fungsi tadi selesai bekerja, dia akan memberikan laporan atau hasil ke program utama. Di Python kita pakai kata kunci return.
Contohnya return petik kopi manis sudah jadi petik, kemudian begitu. Tetapi tidak semua fungsi harus memiliki return value. Terkadang value fungsi cuma hanya disuruh ngerjain sesuatu. Misalnya kayak print underscore instruksi, dia bekerja tetapi nggak perlu memberikan laporan balik. Nah, itu juga diperbolehkan. Oke, biar kita nggak hanya sekedar awang-awang, kita langsung lihat di contoh activity 7 atau di sini yaitu kalkulator sederhana. Ini merupakan kalkulator sederhana. Sebelum kita implementasikan di Scratch dan Python seperti biasa, kita bahas dulu, kita buat rancangan dulu yang disebut dengan flowchart. Nah, di sini terdapat flowchart pada activity 7. Flowchart ini nunjukin alur setelah as the user ini terdapat loop. Nah, terdapat decision operation is plus. Bila ya, maka call add to number, seperti itu. Nah, seperti ini. Kita mulai dengan start, kemudian print calculator instruction, kemudian setelah itu ask the user for number 1, kemudian ask the user for number 2. Nah, karena itu kalkulator, maka ask the user for operation type. Nah, di sini terdapat operation plus, minus, plus, add, subtract, kemudian multiply, kemudian divide. Nah, di sini terdapat belah ketupat untuk masing-masing operasinya. Kalau yes, dia akan, misal di sini operation is plus, maka yes, maka akan bernilai yes, dan call add to number atau dan kemudian pemanggilan fungsi itu harusnya simbolnya sedikit berbeda seperti ini. Nah, tapi kemudian apabila selesai apabila usernya memberi input selain plus, minus, kali, dan bagi, maka program akan memberikan print error message, akan memberikan pesan error kepada usernya. Seperti itu. Nah, kita lihat sebelah kiri di bagian my block. Nah, ini implementasi di Scratch ya. Nah, di sini kan terdapat blok kode. Nah, terdapat my blocks. Nah, warna ini di sini terdapat my blocks. Kemudian kita sudah definisikan beberapa fungsi di sini, yaitu tuh. Di sini sudah terdapat beberapa fungsi seperti add to number, define to number, kemudian multiply to number, print instruction, subtract to number, dan seterusnya. Pakai underscore juga ya teman-teman, jadi print underscore instruction, juga seterusnya, misal add underscore to number. Nah,
Ini definisi fungsi versi di Scratch. Nah, kita gunakan loop juga. Sekarang kita lihat blok utama, when green screen. When green screen flag click. Nah, di situ kita tanya number one, kita ask print instruction, kemudian ask number one, kemudian tunggu, kemudian ask operation number 2, kemudian ask operation, lalu operation type apa, kalian mau menjalankan operasi apa dalam kalkulator ini. Kemudian terdapat blok if operation sama dengan 1, then bla bla bla. Nah, di sini di dalamnya kita memanggil fungsi add underscore to numbers ya kan, number 1 dan plus number 2. Nah, di sini kita pluskan gunakan yang ini. Error. Nah, kemudian terdapat nah, number 2 blocks ini adalah function call. Kita memanggil si blok ungu tadi untuk dieksekusi. Ping. Nah, blok ping ini untuk dieksekusi. Jadi ini. Nah, itu akan dijalankan sesuai yang user mau. Semisal kita add tadi, maka yang dijalankan oleh user yaitu yang David add to number 1, number 2, number 2, set result to number 1 plus number 2. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, apabila di plus, ditambah maka ditambah, dikurang maka dikurang, dikali maka dikali, dan dibagi maka gunakan pembagian juga, menggunakan block operation tentunya. Nah, kemudian setelah jadi dan bloknya sudah jadi rapi, bagian utama di sini terdapat main green flag. Ini tugasnya cuma untuk nanya-nanya si usernya, kemudian dia akan mendelegasikan tugas perhitungannya ke fungsi-fungsi yang lebih spesifik. Nah, fungsi-fungsinya ini dengan menggunakan myBlocks tadi. Seperti itu. Mari kita coba demokan. Misal number one saya akan memberikan input misal 3. Number 2 nya saya memberikan 0. Terus saya akan memilih operasi bilangan yang dibagi deh, yang nomor 4. Maka program akan memberikan output apabila division by 0 is not possible, sesuai perintah yang di sini tadi. Seperti ini. Apabila else, tuh, if not number 2 sama dengan 0, then maka else program akan mengatakan division by 0 is not possible, kemudian wait, stop, dan akan berhenti. Kemudian seperti tadi akan memberikan output dengan mengatakan say result, operasi yang
hasil operasi bilangan yang user inginkan. Kemudian implementasinya untuk di Python juga sama. Di bagian atas baris ke 1 sampai 13. Nah, 1 sampai 13 ini 1 sampai 16. Nah, kita menggunakan definisi fungsi dengan def print underscore instruction. Nah, def print underscore instruction ini fungsinya tanpa parameter dan tanpa return value, jadi tugasnya cuma print saja. Nah, terdapat def add to number, add underscore to underscore number, kemudian dalam kurung number underscore 1, number underscore 2. Nah, ini fungsi dengan dua parameter, yaitu number underscore 1 dan number underscore 2, dan dia punya output atau return value. Nah, return value-nya itu apa? Nah, return value-nya itu terdapat return number underscore 1 sama plus return plus number underscore 2. Jadi return number underscore 1 plus number underscore 2. Dia mengembalikan hasil penjumlahannya. Nah, sama juga untuk subtract, multiply, and divide. Sekarang kita lihat program utamanya, yaitu program utamanya kita itu bukan yang def lagi ya, def, tapi dia mulai baris ke 17 yang print instruction. Alur programnya itu sama ya, menjalankan print lalu kemudian balik lagi ke baris ini, kemudian kita minta input dari user dengan number, kita mulai dari 17, kemudian number akan menanyakan user number underscore 1 sama dengan float dalam kurung input dalam kurung petik number 1 tanda tanya. Seperti itu. Sama juga dengan number underscore 2 untuk mengetahui bilangan yang diinginkan oleh user berapa. Nah, di baris selanjutnya terdapat print operation juga, itu juga diberikan oleh user, namun di sini menggunakan number semua ya. Jadi di sini pun nanti user juga akan menginputkan untuk operation type-nya juga berupa angka karena kita tidak menggunakan string. Kemudian baris ke 23 dan seterusnya itu merupakan utamanya. Jadi if operation sama dengan 1, kemudian result sama dengan add underscore to underscore number dalam kurung number underscore 1 point number underscore 2 dalam kurung tutup kurung. Nah, disinilah kita memanggil fungsi add two numbers. Kita lempar kita isi variabel number underscore 1 dan number underscore 2 yang dari input user ke dalam fungsi itu. Nah, kemudian fungsinya akan bekerja dan akan menghitung lalu return hasilnya seperti ini. Nanti balik lagi ke def sebelumnya untuk memberikan variabel result atau hasil. Sebenarnya apabila
Python ini menurut saya lebih rapi karena kalau ada yang salah di Python maupun di Scratch ya, itu karena kalau ada yang salah sama perhitungan maupun pembagian, kita tahu pasti nyarinya di mana, dan fungsinya pasti nggak perlu di otak-atik bagian if elif-nya, karena kita sudah tahu, kita sudah mengelompokkannya, jadi tidak perlu mencarinya secara berulang-ulang dan terlalu acak dan berpisah-pisah. Jadi ini akan mempermudah kita untuk menjalankan sebuah program dan membacanya tidak terlalu membingungkan. Nah, oh iya, mungkin kalian menotis apa ya, sesuatu di baris ke 18 itu terdapat kita mempunyai variabel number underscore one. Nah, di definisi fungsi juga terdapat add underscore to underscore numbers di baris kelima. Kita juga memiliki number underscore one. Apakah variabel di sini ini dan ini itu sama, number one di baris kelima dan 18 itu sama? Itu jawabannya bukan ya teman-teman. Nah, di sini itu disebut variabel scope atau cakupan variabel. Nah, analogi gampangnya semisal variabel number one yang ada di baris 18 ini di luar fungsi itu adalah variabel global, atau di contoh ini itu bisa dikenal di program utama. Nah, sedangkan variabel number underscore one yang ada di dalam kurung def add to number ini, to numbers dalam kurung number underscore one point number underscore two ini, itu adalah variabel lokal. Dia ibarat cuma hanya ada di ruang khusus fungsi itu. Jadi ketika kita memanggil add underscore two underscore numbers number underscore one point number underscore two di baris 24, maka yang terjadi adalah nilai dari number underscore one global misal 8 disalin dan diberikan ke number underscore one lokal di dalam fungsi. Jadi input yang ada di sini akan diberikan di sini untuk menjalankan fungsinya. Kenapa ini penting? Supaya fungsi kita itu steril. Jadi fungsi tidak boleh sembarangan diubah-ubah variabel di luar dirinya. Dia cuma hanya boleh bekerja dengan bahan atau parameter yang diberikan ke dia. Ini membuat program kita jauh lebih aman dan gampang dilacak. Jadi variabel lokal hanya hidup dan dikenal di dalam fungsi tempat dia dibuat. Begitu fungsi selesai bekerja, variabel lokal itu akan dihapus dari memori, seperti itu.
variabel lokal di sini akan dihapus dari memori, tidak akan berarti lagi. Nah, sekarang kita terapkan semua konsep tadi ke proyek yang lebih seru. Ini merupakan ultimate grade school grade statistik. Tugas kita di sini yaitu untuk meminta user untuk memasukkan banyak nilai, yaitu sampai dia masukin minus 1. Terus kita hitung ada berapa nilai terendah yaitu minimum, dan nilai tertinggi yaitu max, dan rata-ratanya atau average. Nah, bayangin kalau ini dikerjakan tanpa fungsi. Kode kamu pasti bakal bikin loop untuk minta nilai, kemudian terus bikin loop lagi untuk nyari min, bikin loop lagi untuk nyari max, kemudian bikin loop lagi untuk hitung total. Pasti bakalan berantakan dan kita mengulang-ulang looping ke list yang sama. Nah, bagaimana solusinya? Di sini kita sudah kita pecah masalahnya menjadi fungsi-fungsi kecil. Nah, di sini kita sudah terdapat flowchart untuk desain atau rancangan terlebih dahulu. Kita lihat flowchart di sini, yaitu kita mulai dengan start, kemudian create empty grade list, kemudian call get grades from user. Ini fungsi pertama kita. Fungsi ini di sini tugasnya cuma satu. Fungsi get grades from user itu hanya memiliki satu tugas, yaitu looping minta nilai sampai user masukin minus 1 dan validasi nilainya. Validasi nilainya harus 0 sampai 10 dan 0 sampai 10 dan kemudian return grades untuk mengembalikan list nilainya. Setelah dapat listnya, program utama cek number of grades itu harus lebih dari 0. Nah, kalau bernilai ya, baru dia dipanggil ke fungsi berikutnya. Nah, di sini. Jadi setelah fungsi ini tadi berjalan, maka call get grade from usernya kan berjalan. Nah, itu nanti number of grades-nya apakah sudah lebih dari 0. Nah, apabila kalau yes, itu baru dia panggil fungsi-fungsi berikutnya. Misalnya seperti call compute list maximum, minimum, dan average. Terakhir, print semua hasilnya, end program. Seperti itu. Jadi programnya, tugas utamanya sebenarnya ini ya teman-teman. Jadi ini flowchart utamanya dan ini fungsi-fungsinya. Ya, terdapat fungsi untuk grade grades from user, kemudian compute list minimum untuk mencari nilai minimum, dan
seterusnya, complete list maksimum dan compute list reference. Nah, ini dia project yang sudah kita buat flowchartnya. Nah, di sini kita terapkan logika yang sama dengan kita bikin banyak my blocks. Di sini my blocks pertama itu untuk get underscore grades underscore from underscore user, kemudian compute underscore list underscore minimum dan number listnya, dan compute list maksimum dan number listnya, dan terdapat compute list reference untuk mencari rata-rata. Nah, kemudian di blok utamanya itu terdapat when green flag click. Kalau kayak seperti ini kan lebih rapi ya teman-teman, daripada kita harus menyatukannya satu persatu. Kita satukan gitu, kita pasti bingung. Nah, maka dari itu kita menggunakan my blocks. Kemudian program utamanya itu ada di when green flag click ini. When green flag click ini dengan kita panggil get, semisal awalnya kita panggil get underscore grades underscore from underscore user. Kemudian yang kedua, kemudian if length of grades harus lebih dari 0. Kemudian panggil compute underscore list underscore minimum untuk dan nilainya, gradesnya. Kemudian compute underscore list underscore maximum grades, compute underscore list underscore reference dan grades. Nah, kemudian setelah itu tampilkan hasilnya dengan blok say berikut, dengan kita memakai operation juga dengan join dan gunakan variabel yang akan yang akan memberikan input dari program tersebut. Nah, di sini kita jalankan project school grades-nya. Kita demonstrasikan. Kita klik green flag-nya, bendera hijau. Nah, di sini saya akan memberikan angka-angka. Nah, di sini saya akan memberikan 10 angka saja, dan saya untuk menghentikannya saya akan memberikan input -1 sesuai program yang kita buat tadi. Nah, you gave nilai 10, kemudian memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 7, dan nilai rata-rata 5,2. Dan ini dia versi Python-nya yang lebih jelas dan lebih menunjukin kekuatan fungsinya ya, karena ini terdapat banyak sekali def. Nah, mari kita bahas satu persatu. Di sini pertama saya
membuat def get underscore grades from underscore def get underscore grades underscore from underscore user dalam kurung di baris 1 sampai 14. Nah, fungsi ini tidak mempunyai parameter atau inputnya kosong. Jadi dia bikin list kosong di dalamnya atau dalam kurung grades sama dengan 1. Maka di sini minus 1. Nah, dia punya loop while juga untuk terus minta inputnya. Untuk meminta input untuk menanyakan user next grade-nya itu. Kemudian dia melakukan validasi if grades lebih dari sama dengan 0 dan grades kurang dari sama dengan 10, maka grades.append grade. Nah, tugas utamanya selesai di baris ke-14 dengan menutup return grades. Nah, dia akan mengembalikan satu buah list yang berisi nilai-nilai tadi. Kemudian kita lanjut dengan baris ke-16. Baris ke-16 tertuliskan def compute underscore list underscore minimum dalam kurung number underscore list. Nah, di baris ke-16 sampai 21 fungsi ini memiliki satu parameter, yaitu number list. Ini adalah variabel lokal yang akan diisi dengan list grades yang kita kasih ketika pas memanggil. Nah, logikanya anggap elemen pertama number list 0 adalah yang terkecil, lalu looping sisa listnya. If number kurang dari minimum, maka ganti minimumnya. Setelah loop selesai, dia return minimum, dia akan mengembalikan satu angka. Nah, kemudian fungsi ketiga yaitu def compute underscore list underscore maksimum dalam kurung number underscore list pada baris 23 sampai 28. Logikanya sama persis dengan yang minimum tadi, tapi pakai tanda lebih dari, hanya ganti lebih kurang. Di sini apabila minimum menggunakan kurang dari, di maksimum menggunakan if number lebih dari maksimum sama dengan number, kemudian return maksimum. Kemudian di fungsi keempat terdapat def compute underscore list underscore reference dalam kurung number underscore list pada baris 30 sampai 34. Ini memiliki satu parameter fungsi juga, yaitu number underscore list, looping untuk menjumlahkan semua. Jadi sum sama dengan sum plus number, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian hitung rata-ratanya dengan average sama dengan sum garis miring len dalam kurung number underscore list, kemudian return average untuk mendapatkan hasilnya. Nah, sekarang kita lihat program utama kita sekarang jadi lebih mudah dibaca karena kayak daftar instruksi untuk manajer utamanya. Nah,
di baris ke ke 37. Nah, terdapat grades sama dengan get underscore grades underscore from underscore user dalam kurung hey. Underscore tolong minta, misalnya get underscore gratis itu tolong mintain nilai-nilai. Kalau udah, apabila sudah, hasilnya taruh ke variabel grades seperti itu. Nah, sedangkan di baris 38 itu terdapat if len dalam kurung grades sama dengan 0. Kalau enggak, seperti apabila tidak ada nilai, beri peringatan. Nah, kemudian di baris ke 43 terdapat minimum sama dengan compute underscore list underscore minimum dalam kurung grades. Nah, minimum ini akan memberi ini akan diberi list grades dan seperti tolong carikan yang terkecil dan hasilnya ditaruh di minimum. Nah, sedangkan di baris ke 44 atau itu terdapat maksimum sama dengan compute underscore list underscore maksimum dalam kurung grades, yang perintahnya sama tetapi buat yang terbesar. Nah, kemudian yang baris ke 45 average atau rata-rata sama dengan compute underscore list underscore average dalam kurung grades, itu perintahnya juga sama tapi dibuat untuk rata-rata, buat rata-ratanya. Kemudian baris ke 46 sampai 48 tinggal print semua hasilnya, selesai. Nah, maka bisa kita jalankan programnya. Kita demokan terlebih dahulu. Nah, di sini program akan menanyakan next grade-nya sampai yang kita mau. Misalnya di sini saya akan memberikan 10 angka juga. Nah, ketika sudah selesai, saya akan memberikan input -1 seperti perintahnya. Nah, di sini program akan memberikan output bilangan yang kita berikan, kemudian you given 10 grades. Nah, nilai minimumnya ada 4, maksimumnya ada 7, dan rata-ratanya yaitu 5. Nah, apabila di lain hari ada bug di perhitungan rata-rata, kita tahu bahwa kesalahannya pasti ada dalam fungsi compute underscore list underscore average. Kita nggak perlu pusing lihat kode minta input atau kode cari min atau kode cari max. Kita langsung fokus ke tertuju ke sana, yaitu ke average-nya. Nah, jadi kita persingkat penjelasan yang pada video ini tadi, yaitu hari ini kita belajar lumayan banyak soal fungsi atau biasa disebut juga function. Nah, fungsi adalah fungsi adalah tim untuk kode kita.
Nah, yang pertama kita sudah mendefinisikannya di Python pakai def, dan di Scratch itu memakai myblocks. Kemudian yang kedua, kita bisa kasih dia parameter atau bahan kerjaan lewat input atau parameter tadi. Nah, yang ketiga, dia bisa memberikan kita hasil kerjaannya lewat return value atau output. Nah, yang keempat, variabel di dalam fungsi atau variabel lokal itu beda dengan variabel di luar fungsi atau variabel global tadi. Ini namanya scope, variabel scope. Nah, yang paling penting, fungsi ini membantu kita memecah masalah besar. Misalnya kayak proyek statistik nilai menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah diurus dengan fungsi get_study, terus compute_mean, compute_max, compute_average. Nah, hasilnya kode kita jadi lebih mudah, rapih, dan bisa dipakai berulang kali atau reusable, dan gampang di debug atau dicari kesalahannya. Ini adalah fondasi yang wajib kita kuasai mulai sekarang. Nah, untuk apabila kalian ingin membuat sebuah project, kalian bisa menggunakan template berikut untuk sebagai belajar, dan kalian bisa memodifikasinya tentunya. Nah, seperti pembelajaran hari ini, apabila kalian ingin membuat sebuah project, jangan ditumpuk semua kode itu menjadi satu tempat, dan coba memikirkan apakah ini bisa nggak ya dijadiin fungsi. Nah, semoga penjelasan kali ini mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.